gak pernah umroh. 2023 Januari tuh umroh. Tapi yang lo tahu setelah gue umroh, justru gue rezekinya seret banget pas saat 2023 itu ya. Soalnya gue umroh sama nyokap gue. Mungkin ya niat gue untuk umroh tuh ya udah deh, mama yang pengen umroh soalnya. Mama lagi pengen banget dan mereka tuh Ray dan lain-lain mau umroh. Jadi kayak itu barengin aja deh. Bukan dari hati gue pengen umroh, cuman tapi lebih pengen kayak nemenin doang. Gue pengen nemenin mama gue karena di situ mama gue kayak pengen banget umroh deh, mama pengen banget umroh yang kayak gitu. Udah bismillah deh yuk gas gitu kan. Tapi di situ after itu rezeki seret banget. Gue gak ngerti. Dulu sebelum OP itu endorse ya. Itu endorsean. Sebelum OP gue bilang gini ke teman-teman gue. Pokoknya abis gue OP gue tunjukin ke kalian semua. Bahkan gue bakal ke baju depan losmen kayak gitu-gitu. Oke. Bayangin gue sempet kayak gitu. Tapi after itu, mungkin after gue umroh juga segala macem, bahkan kelihatan dikit aja, gue tutupin pakai rambut. Gue waktu itu mau memutuskan, tutup aja deh, pakai jilbab deh, gitu. Tapi gue dihadangkan pilihan, ini kan gue di endorse. Jadi gue hubungin lah rumah sakitnya. Gue maksudnya kayak minta win-win solution nih gitu. Kan gak mungkin gue bilang ini ambil aja, kan gak mungkin. Gak mungkin dong. Itu kan juga ada biaya lagi, iya kan. Gue bayar aja ya full biaya rumah sakitnya, semuanya gue bayar full. Tapi gue udah gak ada kewajiban apapun lagi untuk posting gitu. Karena gak mau rumah sakitnya, dia mau ada kompensasi 10 kali lipat dari biaya rumah sakit, which is 2,3 M. Tiba-tiba muncul dengan penampilan baru seorang Jinju yang udah datang ke podcast gue, ini ketiga kalinya, mau menceritakan bagaimana pengalaman dia akhirnya memilih untuk hijrah. Buat teman-teman di sini yang kepo dengan ceritanya, pastikan udah subscribe channel ini dan nonton podcast ini sampai habis ya. Wow. Ini teman-teman di sini ya yang sering nontonin podcast gue, Jinju menjadi tamu yang paling sering ya nongol di podcast gue. Ini ketiga kali ya? Ketiga kali, cuman lu doang yang 3 kali. Dan lo tau gak, pertama kali kita bikin podcast itu di tahun lalu di bulan Februari. Jadi pas setahun? Wih, iya bener dong, kita bareng balik dari Korea kemarin, terus podcast. Tapi kali ini ada yang berbeda nih dari Jinju. Ini gue ngelihat begini aja masih beda banget dari biasanya ya. Nah, kemarin kita dua episode itu kita membahas tentang perselisihan dan perdramaan rumah tangga seorang Jinju ya. Tapi sekarang kita mau bahas ke sisi kayaknya lebih ke personalnya ya. Ke personalnya karena Jinju lu baru apa istilahnya, hijrah ya? Hijrah. Ini kalau misalnya teman-teman kalau ada istilah-istilah yang gue salah ucap, dan mungkin ntar lu boleh bantu benerin juga karena gue kan non muslim ya, tapi gue pengen banget tahu salah satu teman gue apa nih, pasti ada sesuatu hal besar yang terjadi di hidupnya sehingga memutuskan untuk hijrah. Dan lucunya gue datang pertama kali ke podcast non muslim, maksudnya untuk ceritain hijrah ini ya, gue banyak banget dapet undangan sebenarnya untuk podcast tentang kok bisa sih tiba-tiba banget dan apa gitu. Padahal yang kalian tahu mungkin sebelum gue memutuskan untuk berhijab, lo tau sendiri pakaian gue kayak gimana, pergaulan gue seperti apa segala macam gitu kan. Dan banyak banget pokoknya ngundang, gue nerimanya malah bukan nerima ya, lebih kayak kita malah yuk mau nggak podcast yang kayak gitu loh. Iya kan. Tapi kan harusnya banyak yang minta lu podcast dong. Iya, banyak banget. Kenapa lu maksudnya? Gue baru nerima 2, lo sama Kanadia. Kan mungkin saling kenal ya, saling kenal dan gue lebih nyaman untuk cerita. Terus yang kedua adalah ya menjalin tali silaturahmi lagi aja karena kita udah lama banget gak ketemu kan. Benar. Masa ketemunya tiap podcast doang sih ini? Iya, ya lu kagak ngajak. Bentar lagi lu balik ke Korea lagi. Aduh. Nah coba, ini mungkin untuk menjawab keingintahuan teman-teman dulu aja ya, boleh nggak dikasih gambaran besar aja dulu nih, kenapa tiba-tiba banget seorang Jinju memilih untuk hijrah? Kalau dari gue ya, hijrah itu kan artinya berpindah ya, berproses ya kan. Sebenarnya nggak tiba-tiba. Kalau pakai kerudungnya iya gitu, tapi kalau untuk memperbaiki dirinya itu sebenarnya dari tahun lalu di bulan Agustus Septemberan. Bulan itu tuh gue lupa bulan persisnya ya, tapi di antara bulan itu teman gue ngajak kajian tiba-tiba.
kajian Ustadz Hanan Attaqi itu. Gue dari dulu udah ngefans banget sebenarnya sama Ustadz Hanan Attaqi. Tapi gue kan kayak, gue berdosa banget deh datang ke kajian. Sedangkan gue tuh kayak kotor banget gitu loh gue menganggapnya gitu kan. Tapi temen gue bilang, udah ayo, yaudah deh mumpung nih. Gue kan mau ke Korea kan, mau balik kuliah. Gue pengen sekali aja gue kajian gitu. Kajian lah gue di situ. Itu waktu itu ngebahas tentang trauma masa lalu kalau nggak salah. Dan itu agak menampar gue banyak banget yang gue catat tuh ada di notes gue yang kecil, gue catat semuanya kan omongannya Ustadz Hanan Attaqi itu. Sampai akhirnya ada momen Ustadz Hanan Attaqi tuh bilang hati kita tuh sebenarnya kotor banget nih gitu. Jadi cara kita kayak batu nih kalau misalnya terus-terusan dikasih air kan lama-lama terkikis kan. Nah kita ngisinya tuh dengan istighfar gitu loh. Istighfar tuh kayak kita memohon ampun kepada Allah gitu kan. Nah Rasulullah aja tuh yang dianggap sangat suci gitu ya, makhluk Allah yang suci gitu, masih beristighfar gitu tiap harinya. Ya kita kan, ya dosa kita tahu sendiri banyaknya sebanyak apa gitu. Jadi akhirnya disarankan untuk pakai aja tasbih digital gitu-gitu kan, bisa dibawa kemana-mana nih gue pakai ini nih. Terus gue langsung kayak, iya juga ya gitu. Itu posisinya jujur aja ya, ini gue nggak tahu ya dibilang bongkar aib apa enggak, tapi dulu tuh gue jarang banget sholat. Jarang banget. Jarangnya itu bisa sejarang apa? Bisa hitung jari. Dalam setahun misalnya? Iya. Oke. Astagfirullahaladzim. Gue gak mau mengingat dosa gue, tapi dulu tuh gue sejauh itu sama Tuhan gue gitu. Sampai akhirnya gue kepukul di situ, coba kali ya gue istighfar dulu aja. Di situ belum memperbaiki sholat. Sholat tuh masih kadang-kadang aja lah kalau inget. Ya. Terus gue istighfar mulu nih, pokoknya sehari 1000. Target gue di sini tuh gue pokoknya sehari 1000 kan, ini nyambung ke aplikasi. Kalau 1000 tuh kadang dia suka langsung riset lagi. Oh berarti gue mikir, oh berarti udah 1000 gitu kan. Nah terus juga gue anxiety kan, gue suka ngelopekin tangan kayak gini nih. Ini masih ada nih kayak gini. Dulu tuh sampai berdarah-darah. Gue suka anxiety sampai ngelopekin sampai berdarah-darah. Nah karena ada ini, tangan gue geraknya ke sini. Oh jadi lebih positif lah. Iya, ini positif way gitu. Fidgeting lu yang dulunya kayak apa mainin kuku gitu ya. Gitu kan, sampai berdarah-darah nyakitin diri gitu kan. Sampai akhirnya kesini dan jadi kebiasaan lama-lama. Akhirnya gue udah gak pernah kayak gini-gini lagi, gak pernah. Pokoknya kalau ada anxiety gue tekan-tekan aja udah istighfar gitu. Lama-kelamaan gue pengen sholat. Tiba-tiba aja gitu. Dan di tasbih digital ini tuh gue kayak promosi nih. Tapi maksud gue kalau azan geter. Canggih banget. Iya, azan geter. Jadi kan gue udah kayak, azan, sholat kali ya gitu. Oke. Dari yang kayak gitu aja gitu loh. Karena dulu tuh gue bukan males ya, lebih ke yang gak mau sholat. Itu tuh karena dulu tuh kayak masih kecil nih, sholat itu karena takut. Lebih ke yang gitu ajarannya, kayak takut neraka aja. Lebih ke yang sholat lu ntar masuk neraka, sholat ntar masuk. Berarti maksudnya sholatnya ketakutan. Itu bukan karena keinginan, tapi karena ya udah yang penting gue kayak checklist aja deh, yang penting gue nggak masuk neraka gitu ya. Dan jadi kayak sholat karena takut tuh nggak enak gitu loh, kayak jadi lebih dominan malesnya. Karena ya diliputinnya cuma rasa takut doang gitu. Tapi yang pas mulai gue tiba-tiba pengen sholat, itu dari keinginan sendiri aja, nggak ada rasa takut, nggak ada apa, sholat dulu deh, kayak gitu. Walaupun sebenarnya larangan-larangan dari Tuhan gue pun masih gue lakukan di saat itu, tapi dari mulai sholat, gue bisa ngerangkai semuanya satu-satu di situ. Gue hidup gue jadi lebih tertata, ya karena gue harus memaksakan diri gue bangun pagi dong. Ya kan, yang awalnya masih bolong-bolong untuk sholat subuh ya pagi tuh. Tapi kalau untuk kayak zuhur, asar, mulai pelan-pelan deh, satu dulu nih sehari, kayak satu dulu minimal tuh gue satu deh gitu. Lama-lama naik 2, abis itu 3, abis itu 4, abis itu nih subuh nih paling susah banget kan, subuh nih. Mulai dari bulan Oktober. Oktober itu gue mulai tuh, dari bangun pagi aja subuh deh, kayak gitu terus. Paksain walaupun tidur lagi. Jadi bangun tidur, kebangun nih alarm kan. Terus kayak yaudah ntar juga tidur lagi deh, kayak gitu. Lama maksain, abis itu udah sholat 2 rakaat, abis itu tidur. Kayak gitu, kayak ngantuk-ngantuk begini-begini nih, sampai goyang-goyang bodo amat, yang penting gue jalanin dulu nih gitu. Sampai akhirnya nyokap gue lihat lah, kan selama ini gue tinggal terpisah kan sama nyokap gue. Gue sholat aja di rumah nyokap gue, nyokap gue kaget. Karena itu pertama kali. Udah lama banget nyokap gue nggak ngeliat gue sholat gitu loh. Kaget, dan mama gue langsung ngomong kayak gini, berarti doa mama sama almarhum ayah tiri gue tuh
dijabah ya sama Allah gitu. Gue nanya dong doa apa. Jadi almarhum ayah Tia gue tuh selalu menekankan gini sama mama gue. Pokoknya minta hidayah. Minta hidayah buat Tia, kan aku dipanggil Tia di rumah ya. Minta hidayah buat Tia tapi jangan dari sakit. Karena orang biasanya dapat hidayah tuh dari susah. Tiba-tiba bangkrut, miskin, terus tiba-tiba sakit, koma, segala macam, baru ingat sama Tuhan. Nah ayah gue tuh takut banget kayak gitu. Kalau kita cuma ngomong, kalau kita berdua nih mah cuma ngomong hidayah doang. Jadi harus lengkap. Berikan hidayahmu di suksesnya, di sehatnya, apalagi gitu. Pokoknya di antara sukses dan sehat ini, gue terpukul banget di situ karena, iya ya. Di saat kehidupan gue membaik, karena kan 2022-2023 tuh pahit banget ya. Membaik tuh di 2024. Gue baru inget Tuhan gitu loh. Gue baru inget, oh ini toh jawaban dari semua yang udah gue laluin di 2022-2023. Ini kayak wow, gue amazed banget gitu kan. Sampai gue memutuskan gue pengen umroh. Gue dulu udah pernah umroh 2023 Januari tuh umroh. Tapi yang lo tahu setelah gue umroh, justru gue rezekinya seret banget pas saat 2023 itu ya. Soalnya gue umroh sama nyokap gue, sama teman-teman gue sama Ray, ada Ray juga. Oh berarti yang pertama kali bareng Ray? Pertama kali ada Ray, ada Dimas, Beh, Efri sama Agung. Nah awalnya tuh mungkin ya niat gue untuk umroh tuh ya udah deh mama yang pengen umroh soalnya. Mama lagi pengen banget dan mereka tuh Ray dan lain-lain mau umroh. Jadi kayak udah barengin aja deh. Bukan dari hati gue pengen umroh, cuman tapi lebih pengen kayak nemenin doang. Gue pengen nemenin mama gue karena di situ mama gue kayak pengen banget umroh deh, mama pengen banget umroh yang kayak gitu. Udah Bismillah deh yuk gas gitu kan. Tapi di situ after itu, rezeki seret banget, gue nggak ngerti. Terus gue dihujat juga yang karena perpolitikan di 2024 kan juga ngaruh banget tuh ke kerjaan gue apa segala macam gitu kan. Terus lama kelamaan gue mikir nih apa yang salah gitu loh. Yaudah deh usaha lagi. Jadi gue ikhtiar doang, gue usaha nyari cara segala macam, tapi gue lupa. Kalau di situ tuh lagi dikasih tahu sama Tuhan gue loh untuk yaudah ayo deket dulu aja gitu, rayu aja dulu gitu. Yang apa ya? Itu sempet nggak kepikiran sama gue. Nah kepikiran di saat itu tiba-tiba terlintas di otak gue yang pas 2024 kemarin nih di November gue pengen umroh. Tapi di ulang tahun gue di Desember. Ulang tahun ke-25. Berarti itu lu udah berproses juga untuk lebih mendekatkan diri. Baru umroh sekali lagi. Nah, gue jadi pengen tahu nih proses mendekatkan dirinya itu kan tadi lu bilang nggak langsung yang besok gue mau langsung berhijab kan nggak seperti itu ya. Tapi prosesnya itu gampang atau susah sih untuk? Susah. Boleh diceritain nggak itu prosesnya itu bagaimana? Susahnya tuh untuk konsisten. Hal yang paling susah itu konsisten kan. Jangan kan soal agama deh, apapun itu susahnya konsisten gitu loh. Jadi bener-bener gue kadang tuh suka yang kayak marahin diri gue sendiri depan kaca. Karena kayak tiba-tiba nih gue jadi malas sholat. Misalnya ya ada momen gue lagi entar yang kayak gitu. Gue suka marahin diri gue depan sendiri. Mau kapan sampai kapan mau kayak gini kayak gitu terus. Ayo mulai jangan ada kata mulai besok. Mulai sekarang. Gue gak mau tuh, gue bener-bener menghindari kata mulai besok. Karena kalau mulai besok mulu gak bakal mulai. Jadi kayak mulai sekarang kayak gitu terus. Nah dan pastinya ketika lu mencoba pelan-pelan mendekatkan diri itu kan berarti belum ada belum terlihat banget untuk orang-orang. Itu kan hanya lu sendiri yang tahu. Ada gak sih hal-hal yang dinotis oleh orang-orang sekitar ketika lu berproses mendekatkan diri? Sholatnya itu yang paling dinotis ya? Yang paling dinotis karena aduh dosa lagi nih gue ngomongin dosa lagi. Teman-teman gue aja misalnya ngajakin minum nih. Bentar gue sholat dulu. Tapi setelah itu? Minum. Aduh. Astagfirullahaladzim. Tapi maksud gue adalah gue pengen orang-orang tahu nih gue lagi proses. Tapi enggak yang kayak gue lagi proses, enggak. Lebih kayak yang gue lagi rutinin sholat gitu loh. Jadi tapi dari situ teman-teman gue mulai dari yang pas bentar gue sholat dulu. Besok-besokannya dia gak ada ngajak minum lagi. Ada mungkin kayak tapi gak maksa. Misalnya kayak ayo minum yuk. Aduh gue nemenin aja ya. Yang kayak gitu gue nemenin aja. Ya udah. Kalau dulu enggak. Masa nemenin doang sih lo gini-gini kayak gitu. Lama-kelamaan mereka yang kayak ya gak tahu ya karena gue gak ngomong juga kayak
gue gak mau minum lagi, gue tuh lagi berhijrah. Enggak, tapi perlahan aja mereka jadi sadar gitu. Dari semenjak gue yang sering-sering sholat. Gitu. Bahkan kalau waktu itu lagi nginep aja, gak ada mau kena. Di rumah temen gue gak ada mau kena, gue pakai selimut. Dia ngeliatin gue sholat, gue pakai selimut, gue giniin. Jadi mungkin dari berarti situ. Mungkin mereka juga merasa apa ya, menghormati lah keputusan lu. Respect. Mereka teman-teman gue respect sih. Beberapa ada yang gak respect, gue blok. Oh, ada yang gak respect juga? Jadi di momen gue memutuskan berhijab, gue ngeblokin beberapa teman gue, beberapa orang di masa lalu gue juga yang kayak PDKT-in gue apa segala macam yang takutnya menjerumuskan gue lagi ke dalam maksiat. Gue menghindari itu. Oke. Gitu. Jadi even sekarang teman-teman gue walaupun ada yang masih beberapa minum, kalau nggak ngajak gue nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya gue akan tetap terus temenin gitu. Tapi kalau yang ya lo ngapain sih ntar aja hijrahnya yang kayak gitu-gitu, gue blok. Tapi ada yang kayak gitu? Ada. Mungkin bercanda ya konteksnya ya, gue gak ngerti tapi gue blok. Oke. Bercanda tuh dalam arti kayak, ntar aja sih gitu, lo buru-buru banget sih kayak gitu-gitu. Terus gue tuh pengen banget jawab kayak, gue bukannya buru-buru, kalau gue besok mati gak sempet gue. Paham gak? Pengen gue balesin kayak gitu tapi kayak, aduh gue udah gak ada tenaga. Gue udah bukan masanya gue harus jawabin hal yang nggak perlu gue jawab gitu. Jadi kayak gitu gue ngeblok beberapa, lumayan banyak lah yang gue blok, yang takut kayak gue jadinya maksiat lagi atau takut gue penyakit hati atau apapun itu yang mengganggu proses hijrah gue blok. Nah sekarang gue pengen tahu, tadi kan lu cerita lu umroh udah 2 kali nih. Yang pertama itu bukan atas dasar keinginan sendiri tapi lebih ke menemani aja. Yang kedua memang atas dasar keinginan sendiri, bahkan bener-bener disiapin banget lah. Apa feelingnya itu beda gak? Beda banget. Gimana, bisa diceritain gak? Umroh pertama gue nangis tuh cuma 2 kali kehitung 2 kali doang. Pas Raudoh sama pas Raudoh tuh di antara mimbar dan makamnya Rasulullah di situ kan. Di situ tuh kita memang ngantri apa segala macam. Ada kayak kuotanya gitu untuk masuk ke situ gitu kan. Kita nunggu nih giliran, terus gue masuk dan gue udah nangis gitu. Tapi sebentar aja nangis. Nah, abis itu di Madinah. Pas di Mekah sekali doang dan itu cuma menintikkan air mata doang. Tapi enggak yang sampai nangis kejer enggak. Dan gue lebih banyak kecewanya saat gue umrah pertama. Mungkin ekspektasi gue adalah Islam tuh kan indah gitu ya. Maksudnya mengajar kebaikan. Tapi yang gue lihat di sana muslim-muslim tuh di momen saat kita mau megang Ka'bah, semua orang sikut-sikutan, tarik-tarikan. Jadi gue langsung kayak, kok gini ya? Jatuhnya tuh menurut gue ya, menurut gue adalah lo egois banget, pengen mencapai sesuatu tapi lo menyakiti orang lain. Itu kayak gue jadi males, gue nggak ada megang Ka'bah di situ, gak ada rasa ingin megang karena gue ngeliat di situ kan rame tarik-tarikan apa cewek cowok tuh ya, kan maksudnya cowok badannya gede-gede kan, ini cewek mau cewek kecil gimana pun diginiin yang kayak gitu-gitu, disikut segala macem. Dan gue bawa nyokap gue, jadi gue sempet malah berantem di situ sama ibu-ibu Pakistan atau apa yang badannya gede kan, nyikut mama gue, sedangkan gue begini kan, gue tuh jagain mama gue nih, mama gue soalnya lagi sakit makanya mau umroh waktu itu. Gue jagain, disikut mama gue. Sumpah di situ gue yang kayak ya Allah, emosinya tuh parah banget gitu kan. Gue jadi kayak depan Ka'bah gue ngomong, kok gini ya umat Rasulullah gitu loh. Emang Rasulullah ngajarin kayak gini ya? Jadi isinya kekecewaan. Terus even di kamar mandi aja, Islam itu mengajarkan kebersihan gitu kan. Kok kotor banget, kok bau banget. Ini mana nih definisi Islam nih gitu, definisi Muslim tuh mana gitu. Isinya kekecewaan doang. Jadi gue bukannya fokus ibadah, gue fokus gerutu gitu. Iya, maksudnya lu fokus ke hal-hal negatif dan mungkin itu yang menyebabkan gak nyaman juga mungkin. Iya. Oke. Jadi mungkin ya gue nggak ada feel apapun yang mendalam banget saat umroh pertama itu. Jadi begitu gue dikasih kok susah banget after itu ya, campaign gak ada, endorsan jarang segala macam, gue yang kayak ini kenapa sih gitu loh. Malah bukannya gue mendekatkan diri sama Allah ya, gue malah makin jauh, makin kayak kecewa gitu, makin kayak gitu. Nauzubillah, cuma maksudnya ya dulu sempet mikir kayak gitu. Bahkan ada di momen tuh kayak kok gini banget ya gitu kan, kata Allah tuh dunia nggak seberapa ya kan, tapi kok nggak bisa sih ngasih ke gue 1% aja gitu, yang kayak gitu-gitu.
Lebih ke yang ngucap lu mulai gitu. menyalahkan. Yes. Oke. Gue pernah di momen itu gitu. Sampai akhirnya gue tuh nonton Ustadz Felix sebelum umroh ya. Gue nonton Ustadz Felix tuh bilang gini, gue kalau belajar Islam dari Muslim, gue gak akan masuk Islam. Di situ gue baru ngerti. Paham gak? Gue gak akan masuk Islam kalau gue belajar dari Muslim. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita memperdalam Islamnya, damai banget. Damai, sedamai itu. Tapi kalau kita lihat Muslimnya, ya kan? Yeah. Gue merasa gini, memang menurut ini kepercayaan agama gue ya, Islam itu menyempurnakan agama-agama sebelumnya, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Okay. Tapi yang sempurna kitab dan agamanya, bukan manusianya. Tapi yang kita alami sekarang, manusia merasa, Muslim ya, merasa, oh agama gue sempurna, kitab gue sempurna, berarti gue lebih sempurna daripada lo yang bukan Islam. Gue merasa kayak gitu. Okay. Merasa dirinya, bahkan sesama Muslim deh, jangan sama non Muslim deh. Sesama Muslim aja merasa gue lebih baik daripada lo. Ya lu mungkin juga misalnya merasa, oh gue lebih taat. Gue lebih menjalankan. Oke. Itu mungkin ya. Terus gue yang kayak pas akhirnya realize juga pas umroh waktu itu tuh, ya mungkin karena dia ada rasa ingin mendekatkan diri ke Tuhan dengan cara megang Ka'bah gitu kan. Akhirnya ya tanpa sadar, gue merasa gitu ya, tanpa sadar dia menyikut orang, menyakiti orang yang mungkin dia gak sadar karena keinginan dia yang begitu gigih ingin memegang Ka'bah gitu loh. Jadi akhirnya gue yang kayak, oh gitu kali ya. Atau mungkin ada beberapa orang yang egois aja kali ya, dan itu oknum. Ya jadi bukan Islamnya gitu loh. Pada saat itu mungkin lu menilai Islam secara keseluruhannya itu dari oknum-oknum yang kebetulan lu lihat di situ, di maksudnya tempat suci gitu. Loh gitu yang mungkin di situ kali ya. Ini tempat suci loh. Jadi kayak gue akhirnya menyamaratakan. Ya kan? Tapi dari situ semenjak gue nonton Ustadz Felix, awalnya tuh kan Ustadz Hanataki yang bikin gue coba deh gue istighfar segala macam, akhirnya mendekatkan diri ke Allah. Terus habis itu gak lama gue nonton podcastnya Ustadz Felix. Sering lah tuh gue nonton. Baru deh gue umroh. Sendiri. Gue gak ngajak siapapun. Dan gue gak ada ngomong sama siapapun kecuali nyokap gue. Jadi kayak tiba-tiba, berarti teman lu banyak yang kaget dong? Kayak tiba-tiba lu udah di... Gak ada yang tahu teman-teman gue. Kecuali video, udah yang teman deket gue banget gitu. Itu baru dia tahu. Dan taunya tuh setelah kayak gue udah bayar, gue udah mau berangkat. Itu mereka baru tahu gitu loh. Teman-teman gue yang lain juga baru-baru pada tahu tuh pas gue mau berangkat. Itu pun yang deket banget ya. Sorry, gue mau potong sedikit. Itu kondisinya lu udah memutuskan untuk berhijab apa belum? Belum. Berarti setelah balik ya? Iya. Bahkan pas umroh tuh gue gak ada pengen berhijab. Belum ada. Jadi kayak maksudnya after umroh pun nih, tar dulu deh hijabnya, tar dulu deh gitu. Yang kayak gitu-gitu. Nah saat umroh itu gue akhirnya kan nimbrung dong sama rombongan. Awalnya enggak, 4 hari pertama gue pokoknya selain city tour, selain yang emang ketemu rombongan, gue misah. Bener-bener gue hotel masjid. Kayak ya udah niat gue kan ibadah. Jadi gue tidak mempedulikan jamaah yang lain kayak gitu loh. Nah sampai akhirnya di momen waktu itu pas city tour ada salah satu rombongan Kak Ica, itu tuh cewek juga masih muda lah gitu kan. Kayak kepisah dari rombongan dan ketemu gue. Itu di Masjid Kuba kan. Nah di situ kayak kamu tahu jalannya? Ya karena gue pernah umroh sebelumnya, gue jadi tahu kan. Iya tahu kesini Kak gitu. Ya udah akhirnya kita sholat bareng walaupun safnya misah karena kita pengen nangis aja gitu sebenarnya. Nah di situ Kak Ica tuh ngajakin ayo nongkrong yuk. Kayak gitu-gitu, ayo nongkrong yuk kayak gitu-gitu kan. Nongkrong. Emang ada kafe di sini gitu. Ternyata tuh di TikTok, karena gue kan gak buka sosmed juga ya pas lagi di situ. Di TikTok tuh ada yang viral coffee shop yang di Madinah kayak gitu-gitu. Nah, boleh deh sekali ngopi gitu. Gak taunya Kak Ica tuh ngopinya sama Ustadz juga yang tour leader rombongan kita. Gue kaget dong, tumben banget nih seorang yang paham agama nih mau nongkrong sama anak muda. Karena biasanya menurut gue ya, dulu kenapa gue gak pernah mau temenan sama orang-orang yang ahli agama tuh, gue ngerasa mereka ngejudge gitu loh kadang. Haram, ini, gue gak suka digituin. Ego gue tuh kesentil gitu kan. Tapi di momen sama tour leader gue ini, Ustadz Naufal kan, gak ada, kita cerita-cerita nih, cuman diem. Ustadz gue tuh cuman, oh gitu. Begitu ada kata, terus kita harus gimana ya Pak Ustadz? Baru dia ngasih tahu. Dan ngasih taunya tuh nggak yang langsung menghakimi gitu. Masuklah gitu kan omongan itu segala macam.
Nah sebelum itu tuh gue udah kenal emang sama Pak Ustadz ini, karena kan sebelum flight itu ada perkenalan dulu kan sama Pak Ustadznya kan. Gue disuruh sholat pokoknya begitu nyampe Madinah tuh gue disuruh sholat taubat sama zikir subhanallah astagfirullah. Jadi maha suci Allah, mohon ampun gitu kan. Itu tuh 13.333 kali. Okay. Jadi subhanallah astagfirullah tuh 1 ya. Sampai 13.333. Di momen gue lagi ngucap ke 10 ribuan, gue nangis. Gak tahu. Tiba-tiba hati gue bergetar aja gitu. Ini apa nih gitu loh. Terus kayak seluruh tubuh gue kayak kesemutan, paham gak lo? Geter semuanya gitu kan. Yaudah gue lanjutin sampai netes air mata terus-terusan tuh. Gak pengen nangis yang kayak enggak. Cuman kayak ngalir aja. Ngalir tiba-tiba ngalir yang kayak gitu. Itu apa ya? Mungkin gue ngerasanya adalah hati gue tuh udah keras banget mungkin dulu ya. Dan perlahan diluluhkan. Jadi gue lebih sensitif akan zikir itu gitu. Gue mendalami arti itu mungkin gitu kan. Nah pas yang udah mulai cerita, pas lagi fast forward ya, ini ngobrol pas ngopi, ceritalah gue di momen itu dan segala macam. Lanjutin gituin sama Pak Ustadz. Kalau bisa sholat tobat lagi nanti malam, sholat tobat lagi, sholat tahajud lagi yang kayak gitu. Makanya gue memang ada momen nongkrong, tapi ada momen gue fokus aja sama diri gue sendiri. Jadi jamaah sebenarnya disuruh ngumpul buat sholat jamaah, sholat malam, tapi gue memutuskan untuk sholat sendiri di dalam. Soalnya kalau jamaah kan di luar di pelataran masjid, gue maunya di dalam. Gue bener-bener fokus mengingat dosa-dosa gue gitu. Itu jadi lebih sering nangis, lebih sering kok bisa ya gue selupa itu sama Allah gitu kan, segala macam. Itu di Madinah. Begitu sampai Mekah, pertama kali gue ngeliat Ka'bah, padahal gue udah pernah liat Ka'bah kan. Tapi di situ di momen gue baru ngeliat ngintip gitu kan. Bener-bener ini merinding gue gemeter satu badan dan gue nangis gak berhenti. Nangis sampai sek-sekan. Kayak gitu, gak ada alasan. Tapi apa yang lu rasakan? Gak ada. Tapi kayak tidak bisa dikontrol aja gitu? Iya. Oke. Kayak gue tuh, dulu gue pernah ngerasain itu kalau panic attack aja. Kalau panic attack tapi feelingnya bukan panic attack dong? Bukan. Oke. Tapi bener-bener ini, gue pas, terus habis itu kan kita sholat ya. Sebelum tawaf kita sholat dulu 2 rakaat. Di 2 rakaat itu gue gak berhenti nangis. Dan setiap sujud tuh dosa gue aja tuh yang muncul. Gak pengen gue inget, tapi bener-bener muncul terus-terusan. Dan itu yang bikin gue makin nangis. Jadi pertama kali nangisnya itu gue gak ada alasan. Pas sholat, ke bawah tuh semua dosa-dosa gue kelihatan semuanya. Dan, apa ya, di situ tuh gue yang kayak, gue gak bisa banget ini, gue gak bisa banget. Kok bisa sih kayak gini? Gue gak ada kepengen nangis. Kayak gitu kan. Jadi pas lagi tawaf tuh gue bengong aja, maksudnya sambil doa ya. Sambil doa tapi kayak kok bisa ya kayak gini ya. Kayak waktu tuh pas gue tawaf kayak gini gak kayak gini. Lebih ke membandingkan juga kan kayak yang dulu kan. Setelah umroh wajib tuh, itu di 14 apa 15 Desember gitu. Ulang tahun gue di 16 Desember. Nah di 16 Desember itulah gue itikaf. Itikaf tuh berdiam diri di masjid. Kurang lebih hampir seharian gue di sana. Salat malam, salat subuh, sampai zuhur. Nah di zuhur itu badan gue tiba-tiba panas tinggi aja. Atau kenapa sakit gitu. Mungkin karena memaksakan ya gue ya. Akhirnya gue udah deh gue istirahat dulu aja. Balik gue ke hotel. Istirahat sampai asar, balik lagi ke masjid. Di malamnya itu kita tawaf bada. Jadi kayak tawaf say bye gitu loh. Sama Ka'bah gitu. Kita mau pulang soalnya tanggal 17 pagi. Di tawaf wada Di tawaf wada itu gue nangisnya lebih dari pertama kali ngeliat Ka'bah. Luar biasa. Bahkan after tawaf itu kan kadang jamaah suka minta foto ya. Ntar gue kasih tunjuk deh fotonya ke lo. Gue gak bisa senyum. Bener-bener yang gak lanjut bisa. Ngalir terus gitu ya? Ngalir terus, gak bisa. Gue bener-bener mau gini aja nih, gak bisa. Di momen itu makin kacau banget pikiran gue, makin kacau banget kan. Tapi apa yang di pikiran lu? Sama dengan yang sebelumnya? Sama dengan sebelumnya. Sampai akhirnya kan jamaah pulang tuh, udah. Gue bilang sama Pak Ustadz, Pak saya misah dulu ya, saya di sini dulu. Karena kan soalnya terakhir kali gitu kan. Kalau emang nanti misalnya malam kita mau balik lagi sebenarnya bisa, tapi nanti tawaf wada lagi gitu loh. Jadi kayak gue menyempetin di sini berlama-lama gitu loh. Di situ gue nangis sampai kayak mata gue tuh udah
udah nggak bisa ngeliat tau nggak begini doang ini. Kebengkak banget udah. Oke. Perlahan-lahan dada gue tuh sebelum-sebelumnya ya gue ngerasa dada gue tuh panas mulu, sesek, kayak banyak apa ya di sini tuh kayak terisi apa gitu. Sampai akhirnya gue tuh ngerasa berat banget di hati gitu, berat banget di dada. Apapun itu yang gue lakukan. Tapi pas yang gue di Madinah dan gue di Mekah, perlahan tuh kayak kok mulai enteng ya, dada gue yang kayak gitu. Akhirnya di momen terakhir gue sujud di depan Ka'bah itu, gue bilang gini, dulu kan gue masih dendam banget ya, yang lo tahu cerita itu kan. Gue bilang, mulai hari ini di umur 25 ini, aku ikhlas. Aku maafin semuanya, aku ridho, maka ridhoilah aku. Di situ gue ngerasa hati gue kayak push. Yang tadinya perlahan kan, ini bener-bener langsung badan gue tuh ambruk gitu loh, paham gak? Sujud, saat sujud itu buat bangun tuh gak bisa. Lemes tiba-tiba. Apa ya? Kayak gue udah ngerasa udah gak ada beban pikiran apapun lagi. Di situ bener-bener lama banget gue sujud dan pas gue bangun tuh kayak gini. Karena saking entengnya. Jadi lu bayangin kan tawaf, jadi kita muterin Ka'bah tuh tawaf itu, kita muterin Ka'bah 7 kali. Oke. 7 kali tuh sekitar berapa kilometer gitu. Pegel dong harusnya dong, berat dong badan. Emang awalnya pegel gitu. Tapi pas yang gue bangun dari sujud itu, gue bener-bener ngerasa badan gue kayak melayang. Enteng banget. Itu yang gue rasain. Mungkin kayak beban yang selama ini udah lu angkat bertahun-tahun mungkin ya. Kayak lu tinggalin dan lu lepas gitu. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Jadi kayak udah gue serahkan aja sama Allah. Udah gitu, gue ikhlas apapun yang udah terjadi di masa lalu, gue maafin dan gue ridhoi semuanya. Makanya gue minta ridho Allah juga gitu di situ. Bahkan di momen gue mau keluar dari Ka'bah aja tuh langkah gue berat banget. Badan gue melayang nih, tapi gue untuk meninggalkan itu berat banget. Jadi gue masih netes mulu nih, ninggalin Ka'bah tuh masih netes mulu kayak gitu. Apa ya? Gue ngerasa kayak selama ini gue cari bahagia, padahal yang gue butuhin tenang, bukan bahagia. Ngapain kita nyari? Gue mikirnya di dunia ini nggak ada bahagia, gitu loh. Adanya tenang, dan itu gue dikasih di situ. Tenang tuh gue. Mulai dari situ, gue belum ada mutan hijab tapi mulai dari situ gue harus kencengin ibadah gue, gimana pun caranya gitu kan. Gue belilah tuh kayak di TikTok kan ada panduan buku sholat apa segala macam. Gue perdalam lagi semuanya segala macam. Sampai akhirnya gue bawa mukena kemana-mana. Dulu sempet bawa sih, tapi nggak sesering itu bawanya. Ini bener-bener gue gantung di tas gitu, supaya nggak ketinggalan dan nggak lupa. Biasanya kan gue selalu lupa, akhirnya nggak sholat, yang kayak gitu kan. Jadi gue bawa, gue gantung terus. Terus itu pakaian gue masih tahu rok pendek, masih yang begitu gitu kan. Gue tuh gak pernah peduli sama omongan orang yang ngeliatin gue masuk musola. Tapi kalau masjid, kalau musola tuh kan karena di mall ya, di mall atau di mana, gue rada susah untuk pakai mukena dulu baru masuk ke musola. Tapi kalau gue masuk ke masjid, di parkiran mobil tuh gue pakai dulu mukena, gitu untuk masuknya. Nggak tahu ya, gue ngerasa lebih kayak yang, ya udah gue menghormati masjid gitu kan. Tapi kalau musola tuh kan kayak di tempat yang umum ada musola, gue ngerasain kayak gitu. Jadi gue lebih pedulinya tuh bukan omongan orang. Malunya aja gue gitu loh. Sampai di momen bahkan di musola aja gue malu, bukan sama manusia. Gue malu sama Tuhan gue. Kok gue kayak telanjang ya masuk ke sini gitu loh. Ini rumah Allah nih gitu. Gue mau ibadah nih, even gue ibadahnya menutupi aurat gitu. Tapi sebelum masuknya itu loh. Jadi perlahan tuh gue ditanamin rasa malu. Lebih kayak yang mau ngapa-ngapain aja malu. Kayak apa ya? Ini jadi perdebatan juga sama orang-orang. Sebelumnya kan gue OP. Lo tau kan? Gue OP. Gue mau bahas ini ya. Ini udah jadi banyak pertanyaan orang-orang. Emang gak nyesel? Segala macam bla bla bla. Hidung gue gak nyesel. Karena hidung itu gue patah. Gue masih ada ronsenannya. Kalau hidung gue itu ketutup di sebelah kiri sini, yang ngebuat gue tuh gak bisa napas sebelah. Jadi kalau tidur gue harus madep kiri. Biar napas gue bisa dari kanan. Kalau gue madep kanan, gue gak bisa napas sebelah kiri gitu kan. Itu udah menahun. Jadi kalau untuk dibilang menyesal enggak. Karena itu untuk kesehatan gue. Gue ngerasa gue lebih baik banget. Way better banget. Gue bisa napas dengan kedua hidung gue gitu kan. Tapi kalau OP satu lagi. Dulu sebelum OP. Itu endorse ya. Itu endorsean.
sebelum OP gue bilang gini ke teman-teman gue, pokoknya abis gue OP gue tunjukin ke kalian semua, bahkan gue bakal ke baju depan lo semua kayak gitu-gitu. Oke. Lu bayangin gue sempet kayak gitu. Tapi after itu, mungkin after gue umroh juga segala macem, bahkan kelihatan dikit aja, gue tutupin pakai rambut. Gue tutupin pakai rambut gitu kan. Temen gue sampai notice, dulu aja lo mau bilang mau pamerin lo gini deh kayak gitu. Terus gue kayak iya juga ya. Ini yang gue pengenin dari dulu dan akhirnya dapet endorsean nih gue gitu kan. Gue kayak, tapi kok gue malu ya? Kayak gitu. Secara gak sadar aja gitu. Sampai ada di momen gue waktu itu mau memutuskan tutup aja deh, pakai jilbab deh. Gitu. Tapi gue dihadapkan pilihan. Ini kan gue di endorse. Gue harus upload. Oke. Dan pada saat itu belum upload? Udah. Orang-orang udah tahu. Oke. Orang udah tahu. Lu tahu kan itu apa? Tahu. Udah upload 1 video. Iya. Dan gue ada foto. Jadi dari pihak rumah sakit tuh mau gue ada foto-foto pakai baju renang yang memang kelihatan gitu loh. Nggak, maksud gue itu pada saat itu apakah masih ada kayak SOW atau kerjaan? Masih. Kontraknya tuh masih. Kontraknya itu berapa lama? 5 tahun kalau nggak salah. Oke. Jadi harus uploadnya 1 tahun. Tapi harus di keep tuh 5 tahun. Nah sekarang problemnya di lu pada saat itu adalah merasa bebannya itu apakah memang harus posting lagi? Iya. Atau yang tersisa ini nih? Harus posting lagi. Oke. Yang tersisa ini gue mau gue hapus juga. Berarti sampai sekarang sebenarnya masih ada. Udah gue hapus. Yang harus lu posting harusnya? Nggak gue posting. Nggak lu posting, oke. Jadi gue hubungin lah rumah sakitnya. Gue maksudnya kayak minta win-win solution nih gitu. Kan gak mungkin gue bilang ini ambil aja. Kan gak mungkin. Gak mungkin dong. Itu kan juga ada biaya lagi. Iya kan. Gue bilang gue lagi proses gitu mau menutup aurat secara tiba-tiba ya gue nggak tahu kenapa gue pengen gitu kan. Gue kasih tau lah semua alasan-alasan gue gitu kan. Gue bayar aja ya full biaya rumah sakitnya semuanya gue bayar full. Tapi gue udah nggak ada kewajiban apapun lagi untuk posting gitu. Awalnya nggak mau rumah sakitnya, dia mau ada kompensasi 10 kali lipat dari biaya rumah sakit which is 2,3 M. Gue kayak lu tau gak gue langsung ngapain di situ? Gue ambil wudhu, gue sholat. Ya Allah tolongin. Gue langsung gini di momen ketika melihat angka 2,3 M-nya itu. Gak kelihatan soalnya itu sama gue gitu loh, belum kelihatan. Tapi gue gak mau ragu gitu. Ya itu gue paham, itu konsekuensi gue. Itu yang udah gue, soalnya itu keputusan gue sendiri. Ya kan? Tapi mau gimana lagi, tempat gue bersandar gak ada lagi selain Tuhan gue gitu. Jadi gue mengakui kayak ya Allah tahu banget kok ini salah. Aku menyesal. Menyesal amat sangat menyesal gitu loh. Tolong bantu aku gitu. Gak lama sorenya ngabarin, kita udah meeting. Ya udah bayar aja biaya rumah sakitnya. 238 jutaan. Gitu kan. Ada sebenarnya gue duit segitu, tapi itu duit terakhir gue, paham gak? Itu pegangan gue gitu. Dan itu udah di deposit kan. Gue depositin gitu. Gue ngerasa kayak gini, oh yaudah deh, soalnya toh selama ini gue dikasih nikmat yang banyak banget sama Allah di 2024 itu kan dar-der gue dikasih rezeki yang gak gue sangka-sangka gitu loh. Gue dikasih nikmat gitu. Jadi gue ngerasa ya udah deh, titipan Allah kita balikin dulu aja dengan cara apa ya, gue bayar konsekuensi gue. Nanti sisanya Allah lagi yang ngatur. Gue ngerasa itu. Ini gue jadi dapat perspektif baru ya. Kayak kadang mungkin yang gue nangkepnya ya adalah kadang ketika lu mendapatkan apa yang lu inginkan, belum tentu itu hal yang baik untuk lu. Bisa aja itu diberikan sebagai bentuk cobaan juga. Ya, untuk benar. Lu benar-benar gak mau ini. Benar. Karena kan kita menginginkan sesuatu itu ketika belum punya. Benar. Tapi ketika udah punya kan baru mikir, lu gue bener-bener butuh dan pengen gak sih? Iya. Oke. Nah jadi akhirnya lu bayarkan? Gue lagi cairin deposit dulu. Jadi setelah deposit cair langsung gue bayarin. Gue udah ngomong minta waktu karena kan itu semua di deposit terpisah banyak gitu. Jadi gue harus kayak ke bank dulu satu-satu buat gue ngecairin gitu. Jadi gue bilang minta waktu dan mereka ngasih waktu. Gitu. Dan untuk hidung sih enggak, dia minta tetap ada kontrak. Karena kan memang ya gue gak akan menyalahkan hidung karena hidung ini gue sangat amat sembuh sama mereka gitu loh. Jadi ya udah kayak gitu, cuman yang endingnya aja. Tapi tentunya sekarang ada penyesalan nggak? Kan ada. Tadi pertanyaan netizennya itu nyesel nggak? Nyesel.
Dan ini butuh waktu lagi untuk gue operasi lagi untuk lepas gitu loh. Ya butuh biaya lagi bro gitu kan, nabung dulu gitu. Tapi ada keinginan untuk lepas ada, tapi hidung enggak. Jadi banyak yang komen emang nggak malu apa gini-gini kayak gitu. Ada yang julid, ada yang kayak ada rencana mau lepas nggak kak ini hidung gitu kan. Karena kan soalnya ada iga kan, tulang iga di sini. Terus gue bilang nggak ada. Karena gue belum bilang sih, tapi ini gue bilang di sini ya. Nggak ada karena dengan ini gue bisa napas gitu loh. Dulu kan hidung gue patah kan soalnya. Kayak gitu. Dan itu masih ada ronsenannya gitu. Gitu. Oke. Nah, jadi itu juga jadi salah satu trigger akhirnya lu memutuskan untuk berhijab. Gimana proses, apa titik yang momen yang gua memutuskan, apa yang terjadi? Kan itu sesuatu yang besar ya. Maksudnya itu sebuah keputusan yang bukan urusan iseng-iseng doang lah gitu. Itu keputusan besar. Apa momen yang bikin gue kan cerita ke kakak gue ya, kakak gue bilang jangan pakai emosi. Mungkin kamu tuh sekarang lagi menggebu-gebu gini-gini segala macam yang kayak gitu. Yaudah, gue coba tetap tenangin diri. Jadi di momen gue ngambil keputusan itu gue lagi di rumah sendirian seharian tuh. Gue lagi bengong doang, bengong aja. Gue nggak mau yang kayak ngambil keputusannya tuh secara tiba-tiba tergesa-gesa tuh enggak. Gue bengong, waktu yang sholat gue sholat. Abis itu gue tiduran lagi, bengong lagi segala macam. Sampai di momen gue dengerin bukan podcast, cerita perjalanan Rasulullah kan, sangat amat memuliakan wanita. Kok gue segampang itu sih buka gitu loh, ngebuka itu dan memamerkan itu. Padahal di Islam tuh wanita sangat amat dijaga, sangat amat dimuliakan gitu. Kok kita yang apa ya, kayak memancing itu? Iya, dan kayak nantangin obral. Okay. Kita kayak nantangin aturan Allah, kita nantangin Rasulullah gitu kan. Jadi ada momen gue kayak gini dulu ya, gue mikirnya ngapain berhijab kalau masih ngelakuin dosa-dosa segala macam gini-gini yang kayak gitu. Sampai ada momen kayak lo gimana caranya lo ngerasa baik kalau lo aja nggak taat sama aturan Allah. Tapi lu ngerasa lu baik karena lu nggak pakai kerudung tapi lu berperilaku baik. Kata siapa? Gitu loh. Jadi gue merasa udah tutup dulu aja. Perlahan gue akan memperbaiki semuanya kok. Sifat-sifat buruk gue, larangan-larangan. Alhamdulillah udah beberapa yang memang gue jauhi keras lah itu. Ya masa lalu gue yang seperti itulah gitu kan. Jadi gue ngerasa lebih damai sekarang, lebih tenang, dan gue ngerasa ini gue. Siapa orang pertama yang tahu setelah, maksudnya melihat penampilan baru lu? Keluarga gue yang pasti pertama, keluarga gue. Kedua, respon mereka gimana? Mama gue nangis. Dan itu maksudnya lu kasih tahu dulu. Enggak. Dan lu diskusi dulu enggak? Kayak tiba-tiba besoknya pluk. Karena kalau tiap gue diskusi tuh selalu siapapun itu bilang pelan-pelan aja, proses aja. Kok gak ada yang meyakinkan gue untuk pakai lah lu gak ada. Semuanya tuh kayak pelan-pelan aja, udah belajarin dulu aja agamanya gini-gini yang kayak gitu. Maksud gue kan kalau bisa beriringan kenapa harus entar gitu. Beriringan aja dengan gue belajar pakai kerudung, gue sambil belajar juga memperdalam agama gue gitu kan. Apa ya, jadi makanya gue pokoknya rencana apapun emang gue jarang cerita sih. Umroh aja kan gue juga gak cerita gitu kan. Begitu gue berhijab gue gak cerita ke siapapun. Seminggu sebelum berhijab pun gue gak cerita ke siapapun gitu. Dan yang momen gue yang kayak menekankan banget itu kan justru kok semakin gue sering sholat malam ya, gue semakin malu untuk video muka gue yang mana-mana atau keluar dengan baju gue yang kayak gitu, yang kayak gitu-gitu. Lebih ke malu aja sama diri gue sendiri. Gak peduli sama omongan orang gue tuh. Nah sampai ya udah gue memutuskan gue berhijab. Gue bungkus semua baju-baju gue jual. Oke. Dan keuntungannya itu 100% gue sumbangin ke masjid. Dan gue niatnya adalah gini banyak yang bilang di Islam ya, itu kalau kita menjual baju-baju seksi, dosa jariah, dosa yang akan terus-menerus karena dia pakai buat maksiat. Gitu kan. Tapi kan ini ada akadnya jual beli ya, bukan ngasih. Makanya gue nggak mau ngasih barang baju-baju seksi gue ke teman-teman gue atau ke saudara gue tuh karena gue tahu ini tujuannya buat apa, buat dipakai di mana, gue tahu gitu. Tapi kalau gue jual, gue meniatkan diri gue adalah kali aja ada istri-istri yang mau beli, yang mau menggunakan ini depan suaminya, gitu loh.
Karena kalau ngomongin soal dosa jariah ya kayak gitu. Tapi kalau misalnya baju kita keep, baju disimpan aja, udah simpan aja laju. Itu hisap buat gue, dosa juga buat gue. Itu hisap gitu loh. Sorry, hisap itu apa? Hisap itu apa ya? Pertanggungjawaban. Oke. Karena menyimpan. Iya. Oke. Jadi kayak kita tuh makanya nggak boleh punya baju tuh nggak boleh ada yang barang yang menumpuk yang tidak terpakai gitu loh. Oh, oke. Itu jadi pertanggungjawaban buat kita nanti. Berarti maksudnya bukan cuman karena itu baju-baju seksi, tapi mau apapun itu. Apapun. Mau kena aja. Kalau nggak kita pakai, mau kena kita banyak nih, ada 5 nih segala jenis warna gitu kan. Kita pakai cuma 1. 4-4-nya nggak kita pakai, itu jadi pertanggungjawaban sama kita. Oke. Gitu loh. Jadi kalau misalnya akad adalah jual beli, gue nanya sama ustadz gue juga, beberapa ustadz yang gue tanya, nggak apa-apa karena itu udah hak yang beli, udah akad jual beli, udah beli putus gitulah jatuhnya ya. Jadi kita niatnya baik, ya udah nih kali aja ada istri yang mau beli untuk kasih lihat ke suaminya, atau ada yang cuma mau pakai di rumah doang. Tapi kalau gue, kenapa gue nggak mau ngekip baju ini? Pertama hisap, yang kedua adalah gue nggak mau ada hasrat lagi untuk gue pakai baju itu lagi. Karena gue juga nggak ada suami gitu kan, gue juga belum ada suami nih. Buat apa gue pakai? Ya kan? Kan kata orang pakai aja di rumah, gue ada daster kok. Dan ini kebanyakan buat gue pakai di rumah gitu. Yeah. Buat apa? Yang ada nih gue pakai, gue ngaca, ih cantik ya, dan gue ada hasrat lagi untuk pakai lagi deh. Gue nggak mau. Gitu. Dan itu masih bagus, masih ada tagnya. Jadi gue baru banget beli, baru banget borong 6 juta tuh gue borong baju. Gue jualin semua dengan harga 50.000 satunya. Wow. Nah, yang penting itu ada akadnya kan, ada akadnya. Duitnya gue pakai buat gue sumbangin ke masjid. Nah, gue pengen taunya itu ketika akhirnya dengan penampilan baru, ya. Tadi kan lu cerita dari keluarga itu mama sampai nangis ya. Tapi respon mereka itu setelah nangis kan pasti ada diskusi lagi ya. Apa respon dari keluarga gitu? Diskusi sih enggak ya, lebih kayak yang alhamdulillah. Mungkin ya waktu itu kan yang sebelum-sebelumnya diskusi udahlah pelan-pelan. Tapi kan melihat gue gigih banget tuh mungkin mereka yang kayak wah Hidayahnya gak main-main nih gitu. Jadi keluarga gue lebih kayak alhamdulillah, malam mama gue tuh nangis. Kita akhirnya sholat jamaah nih. Dan di situ mama gue yang kayak ih kapan ya kita terakhir kayak gini, yang kayak gitu. Yang kayak gitu sih. Kalau teman-teman sekitar gimana tuh? Kan mungkin kaget, itu yang lebih apa ya, lebih gak tau ya, gue kebayang mungkin lu lebih takut, bukan, walaupun lu merasa gak takut dijudge ya. Tapi kan pasti mereka yang lebih, ini dulu kita bandel bareng-bareng nih. Nah, apa respon mereka? Beberapa support banget. Beberapa yang kayak gila pilihan yang luar biasa sih Ju. Segala macam. Dan ada beberapa yang kayak masih gak percaya juga. Lu kayak gini kenapa lu? Yang kayak gitu-gitu masih ada. Dan ya udah gue tuh lebih kayak yang ya doain aja. Yang kayak gitu aja udah. Okay. Nah terus kalau gue mau apa ya lupa. Kalau yang gue blok-blokin itu, gue nggak tahu tuh responnya gimana. Karena itu sebelum gue memutuskan berhijab. Oke. Dan pastinya kan sekarang gak cuman temen dan keluarga ya, tapi sebagai konten kreator yang followersnya juga banyak banget. Ini kan pasti penonton lu dan audiens lu juga banyak yang terkaget-kaget nih. Apa responnya? Yang lu rasa ya? Gue ngerasa 80% baik banget. Mendoakan gue semoga istiqomah. Kalau yang 20% yang menurut gue adalah hujatan. Okay. Bahkan ada hujatan yang kayak udah sepi ya kontennya, kayak gitu. Dan di momen itu gak lagi sepi konten gue, lagi rame-rame aja gitu loh. Maksudnya dianggap memain-mainkan. Iya, maksudnya ini kayak pengen untuk rame gitu. Kayak gitu. Gue gak perlu kayak gini buat rame kok, gitu aja. Gue masih banyak ide-ide kreatif buat bikin konten, gak harus agama, gitu loh. Jadi dari guanya sendiri pun yang awalnya mungkin masih yang kayak sakit hati ya. Di sini kayak nusuk banget ya omongan-omongan mama, kayak ya udahlah. Malah gue doain. Ya udah semoga dia dapat hidayah lah. Semoga dilembutkan lah hatinya lah. Lebih kayak yang kayak gitu. Bahkan ada satu omongan komenan, gue lupa komenannya apa, tapi gue cuma jawab gini, Allahu yahdik, semoga Allah memberimu hidayah. Udah. Terus dia ngapus komen itu. Keren. Dan nah gue pengen taunya
lu merasa ada sesuatu yang berbeda nggak? Kayak gimana orang-orang memperlakukan gitu? Karena kan bisa dibilang sangat bertimbal balik gitu, kayak 180 derajat lah. Gimana orang-orang sekitar, nggak cuma orang-orang sekitar ya, mungkin kayak orang-orang pada umumnya aja melihat lu dan memperlakukan itu bagaimana? Ada nggak perbedaannya? Banyak. Apa itu? Dan gue baru sadar banget kalau ternyata hijab itu identitas kan. Dan hijab itu kan pembatas ya. Jadi orang-orang jadi lebih tahu batas sama gue. Oke. Bahkan teman-teman gue yang cowok, dulu kan gue kalau apa-apa ya mungkin masih ada yang kayak tiba-tiba mukul, ketawa mukul, masih ada lah, refleks itu masih ada. Tapi kalau dulu kan apa-apa begini, apa begitu, yang masih yang taci gitu. Iya, taci banget lah cewek cowok gitu kan. Sekarang mereka enggak. Bahkan kayak Ray aja megang gue begini. Kayak gini. Iya. Kayak gitu loh, paham gak? Ray megang gue begini, Dimas megang gue begini, yang kayak gitu. Tapi ada lah di momen kayak gue ketawa gue mukul. Kan itu masih refleks yang memang lagi gue pelajari untuk jangan kayak gitu, jangan kayak gitu. Masih masih banyak yang harus dipelajarin gitu. Nah terus kayak pandangan cowok tuh berbeda menurut gue ya. Lebih pandangan menghormati yang gue lihat. Okay. Bukan pandangan ingin menggoda, tapi pandangan kalau kita ngobrol itu pandangan menghormati gitu loh. Kayak gue tau lah feelnya lah gitu, cowok-cowok tuh yang kayak gitu gimana sih gitu kan. Terus teman-teman gue mungkin lebih segan kali ya sekarang untuk ngajak gue main. Ya karena tahu kan kayak kemana gitu. Jadi gue ngerasa tanpa perlu gue menolak, orang itu udah ngejauh gitu loh. Karena gue orang yang gak enakan buat nolak kan. Tapi tanpa perlu gue ada rasa itu, orang-orang tahu diri, orang-orang tahu batas karena gue pakai pembatas gitu. Gitu. Ada ngerasa kayak beban tambahan nggak dengan menggunakan? Maksudnya kan pasti ada ekspektasi tertentu yang lu rasa harus dipenuhi. Dalam artian ekspektasi orang apa ekspektasi gue nih? Ekspektasi lu sendiri terhadap diri sendiri. Iya. Karena kan tidak boleh melakukan A, B, C yang dulu. Karena pasti lu kan mengaitkan diri lu itu terhadap, gue gak cuman menjaga diri gue sendiri, tapi gue juga harus menjaga pandangan orang terhadap agamanya gue gitu jatuhnya. Ada gak beban? Yang dibilang beban sih enggak ya. Tanggung jawab. Okay. Tanggung jawab ya. Jadi gue gak yang mengeluhkan itu, tapi gue harus melakukan itu gitu. Kayak di momen yang gue bilang gue mukul nih segala macam. Akhirnya kan lama-kelamaan sadar sendiri, misalnya mukul. Jadi gak keseringan, jadi kayak gue harus begini lagi yang kayak gitu kan. Dan dengan pakai baju kayak gini pun gue akhirnya jadi tahu batas untuk kayak dulu kan suka joget TikTok ya walaupun cuma buat lucu-lucuan ya. Gue gak pernah ada keinginan untuk joget-joget seperti itu gak ada. Itu buat lucu-lucuan banget gitu kan sama teman-teman apa segala macam. Tapi di momen itu semenjak gue pakai baju kayak begini, gue jadi bukan gak pede ya, lebih kayak ngapain? Kayak yang kayak gitu, ngapain gitu loh, udah kayak enggak deh gitu, yang kayak gitu aja dengan sendirinya. Kayak keinginannya juga nggak ada gitu. Terus juga ada beberapa komentar yang kayak kenapa harus langsung panjang? Kan ada yang hijab lilit dulu, turban dulu atau apa dulu gitu kan. Yeah. Gue bilang, gue tuh bukan karena pengen kelihatan so suci, enggak. Kalau lu sadar, mungkin kalau kalian nonton podcast yang tahun lalu, kayak yang segala macam, lu sadar nggak rambut gue selalu ke depan? Rambut gue selalu ke depan kan? Gue nyamannya ke depan rambut gue. Begitupun kerudung. Gue nyamannya yang ke depan karena menutupi aja gitu. Dari dulu gitu rambut gue. Mau pakaian gue kayak gimana pun rambut selalu di depan. Hampir kehitung jari gue bisa ngebelakangin rambut. Itu pun paling satu bagian doang. Gue kebelakangin, sisanya gue kedepanin. Kenyamanan gue gitu. Dan kalau kenapa harus pakai rok, kan bisa pakai celana dulu segala macam. Dari sebelum gue berhijab, gue udah pakai rok, gue udah meninggalkan celana, gue udah gak punya celana sama sekali gitu. Celana tuh cuma paling buat olahraga, kayak gitu-gitu doang. Jadi bukan karena kayak gue ini kan kewajibannya begini-begini, enggak. Ini kenyamanan gue nyamannya kayak gini. Dan lu kalau nyuruh gue malah kayak gitu, gue yang ada gak nyaman begini mulu, gue males banget ribet gitu. Lebih kayak gitu. Itu banyak banget ya komentar kayak gitu juga. Ya pro kontra lah kalau ya, pasti selalu pro kontra. Maksudnya apalagi ya untuk memenuhi ekspektasi netizen itu hal yang tidak mungkin lah. Yes, benar. Nah, gue pengen singgung juga kan bentar lagi lu balik ke Korea ya. Dan kali ini balik ke Koreanya itu dengan penampilan yang berbeda gitu ya.
gue pengen tahu dong, dulu pas lu di Korea, lu memperhatikan gak sih maksudnya di sana yang muslim itu bagaimana, terus mudah atau enggak untuk misalnya beribadah? Beribadah sih enggak pastinya ya. Maksudnya enggak sulit? Enggak segampang itu. Oh enggak segampang itu? Oke. Kalau gue sih di kampus ya, kalau di kampus tuh kalau sholat, waktu itu pas bulan puasa tuh gue gak meninggalin sholat juga kan. Kalau sholat tuh gue biasa di lantai 3 tuh sepi kan, jarang banget ada orang yang lewat. Nah di pojokan itu ada spot, kotak gitu ada spot, ada di samping kamar mandi. Jadi gue wudhu di situ, habis itu gue rada ngumpet. Itu kayak ruangan bersih sebenarnya. Tapi di depan ruangannya itu ada jarak yang lumayan gede buat gue sholat gitu. Jadi gue sering sholat di situ sama teman-teman gue. Jadi kayak kalau di kampus gampang, tapi kalau di luar ada susah. Karena masjid lumayan jauh, ada tapi lumayan jauh gitu. Ya sejam perjalanan, 1,5 jam perjalanan tuh ada lah dari kampus ke situ. Terus sekarang tuh kan gue udah gak ada kosan ya, jadi gue harus nyari kosan dulu. Gue pengen kosan gue tuh yang deket banget sama kampus. Jadi kalau waktu sholat gue pulang aja gitu loh. Karena ya gue gak tahu nih, misalnya ada skincare gue yang gak bisa, skincare atau makeup gue tuh yang gak bisa masuk air wudhu. Gue mendingan pulang kan, gue hapus dulu segala macam yang kayak gitu. Oke. Gue kemana-mana bawa penghapus makeup sekarang. Effortnya luar biasa effort sih, cuman kan gimana ya, satu gue emang makeup kan karena kerjaan gue. Apalagi pas di Eropa itu kan juga ya gue ngonten gitu kan. Gue harus jangan dekil-dekil banget lah gitu, kusem banget gitu kan. Jadi mau gak mau makeup. Nah tapi kan tidak mengurangi kemauan gue untuk wudhu dong, untuk menghapus makeup dong gitu. Tapi kalau misalnya bagaimana apa ya? Karena kan kita kalau di Indo itu kan memang mayoritas ya. Mayoritasnya kan muslim. Jadi mungkin melihatnya itu ya normal gitu loh, orang ketemu orang pakai hijab gitu. Iya. Tapi kalau di sana ya. kan pas gua kesana juga kayaknya hampir nggak ada ya. Hampir nggak ada, benar. Ada nggak yang lu takutkan atau mungkin yang lu persiapkan secara mental sebelum balik ke sana? Mungkin gue nggak akan kalau gue ya, gue berencananya untuk nggak terlalu sering pakai gamis kali ya. Tapi pakaian tetap gombrong gitu loh. Cuman gue karena gini, kita kan sebenarnya berhijab biar nggak jadi pusat perhatian. Tapi kalau gue di Korea, gue pasti akan jadi pusat perhatian. Bener nggak? Yeah. Orang pasti kayak ngeliatin gue dari atas sampai bawah gitu kan. Tapi kalau misalnya gue mungkin agak menyerupai mereka dengan pakaiannya tuh kayak sweater yang gombrong, habis itu pakai rok jeans atau apa gitu kan. Habis itu tinggal pakai kerudung yang kerudung yang lumayan ketat gitu, bukan yang kayak gini nih, kerudung yang bahan yang ketat gitu. Habis itu pakai kupluk. Tetap nggak ngepres, tetap nggak kayak memperlihatkan lekuk badan, menutupi dada juga. Cuman ya lebih ke yang ngikutin mereka aja supaya nggak terlihat banget gitu, nggak nyentrik, nggak jadi pusat perhatian, paling kayak gitu. Iya. Oh ini gue jadi tahu hal baru lagi nih. Jadi intinya itu supaya nggak jadi pusat perhatian. Yes. Malahan mungkin dengan misalnya lu dengan penampilan seperti ini di Korea malah jadi pusat perhatian. Benar. Gini. Okay. Gue pernah dengar tuh kalau nggak salah kisah zaman Rasulullah dulu tuh istri-istri para sahabat Nabi, istri Rasul juga tuh kan sering digodain ya sama kaum Quraisy ya. Jadi mereka makanya ada turunlah ayat kan untuk menutup gitu loh. Jadi salah satunya identitas, yang kedua adalah biar nggak jadi pusat perhatian gitu. Nah ini mungkin gue mau tanya juga, kalau ada di antara teman-teman di sini ya yang mungkin punya keinginan tapi selalu ragu, mungkin prosesnya itu sama seperti lu di tahun lalu lah. Sebagai seorang Jinju, ada saran apa sih buat mereka, kayak mulai dari mana dulu? Karena kan kadang kayak trigger di lu aja karena datang ke salah satu kajian. Yes. Tapi kan mungkin nggak semua orang mendapatkan kesempatan itu gitu, kayak tiba-tiba dikasih. Soalnya hidayah emang dari mana aja sih sebenarnya. Dan ini yang salah satu nampar gue juga tuh sebenarnya dari Reels sebenarnya. Gue suka scroll Reels, tiba-tiba muncul Reels. Dan itu salah satunya juga yang nge-trigger gue untuk ayo yuk berubah yang kayak gitu. Terus yang dari nonton kajian Ustadz Felix, kan gak harus datang ke kajian sebenarnya. Gitu loh. Nah, sebenarnya menurut gue karena hidayah itu dari mana aja. Begitu nemu momen gue harus berubah di situ. Bahkan gue juga dengar kalau misalnya ada non muslim tiba-tiba kepikiran mau syahadat langsung kayak gitu, karena itu hidayah.
kita tuh hidayah harus kita jemput, gak bisa kita nunggu. Kalau nunggu juga gue kayak gak bakal kayak gini sekarang gitu. Jadi begitu ada momen, menurut gue kalau ada momen kayak gue mau berubah di situ mulai, jangan mulai besok, mulai sekarang gitu. Dan dari mana aja, belajar dari mana aja. Makanya kadang beberapa cerita-cerita yang dari reels atau apa segala macam suka gue share ulang. Gue merasa soalnya gue itu dulu ketampar di sini. Dan semoga aja teman-teman gue nonton ini atau followers gue nonton ini ada salah satu dari mereka yang ketampar aja sama uploadan itu gitu loh, paham gak sih? Iya. Kayak gitu, dan ada mungkin yang bisa menjemput hidayahnya di situ yang kayak gitu. Nah, gue tuh mau ada rencana sebenarnya. Gue mau buat YouTube. Sebenarnya udah ada kan YouTube ya dulu ya. YouTube gue itu tuh dulu storyteller memang, menceritakan kasus-kasus apa segala macam di 2020 sampai 2021 kalau nggak salah. Kayak cerita kasus-kasus viral gitu ya. Kasus-kasus viral di Korea kayak gitu-gitu. Okay. Nah, di sini gue tuh kayak apa gue lanjutin aja YouTube gue ya. Lumayan kan 150.000 subscriber nih gitu. 150.000? Buset, gede banget. Gede banget waktu itu. Nah, gue pengen gue lanjutin. Tapi gue pengennya tuh cerita-ceritanya storytelling lagi ya, storytelling lagi tentang sejarah Islam yang gue pelajarin. Jadi pas lagi gue umroh kan juga gue pelajarin tuh sejarah-sejarah perang Uhud apa segala macam yang bikin gue tuh nangis terus. Karena gue gak ngerti ya, tapi kayak gue jadi jatuh cinta, sejatuh cinta itu sama Rasulullah tuh karena itu gitu loh. Keren banget ya, kok bisa ya kayak gitu-gitu. Jadi gue pengen juga bikin video ceritain gitu supaya kali aja ada yang tertarik ya jemput hidayahnya di situ. Gue tuh pengennya kayak gitu ya. Cuma ini masih rencana, gue nggak tahu kapan, tapi ini masih rencana aja gitu. Keren. Jadi bahkan mungkin ntar dari konten-kontennya itu apabila memang impactnya juga positif ke orang dan akhirnya nyampe juga ke mungkin jinju-jinju lain yang pada saat itu apa ya kayak lagi mencari lah jatuhnya, itu kan juga baik banget. Bener. Nah, gue pengen bahas itu lebih ke sisi kerjaan nih jatuhnya, karena kan kayak yang tadi ya, yang OP tadi kan salah satu kerjaan juga sebenarnya, dan jatuhnya itu harus lu tolak kerjaannya. Berarti kan batalkan, bukan tolak. Batalkan bahkan lu balikin, lu bayar jatuhnya kan. Ada nggak keputusan lu ini mempengaruhi kerjaan-kerjaan lu yang lain? Atau malah sejak lu memutuskan untuk berhijab jadi kok berasa banyak kerjaan yang masuk ya? Karena mungkin ada, let's say dulu yang fashion muslim gak akan masuk ke lu, tapi sekarang jadi masuk. Mungkin awal-awal itu ada beberapa yang kerjanya jadi double. Jadi misalnya gue udah tag nih, udah ada draft banyak video gitu kan. Buat itu endorsan semua tuh, draft endorsan yang minta approval gitu. Ada beberapa yang baru ngabarin gue tuh setelah gue berhijab kan, baru ngabarin ini proof ya bisa upload, sedangkan itu video udah gue gak berhijab gitu. Gue harus tag ulang lagi, edit ulang lagi gitu kan. Terus habis itu ada juga yang dia tuh ngomong gini, atasan aku gak mau kak, soalnya Jinju waktu pas sebelum aku approach itu belum berhijab, jadi maunya gue lepas. Dan segampang itu ngomong kayak, bisa gak kak retake lagi tanpa hijab? Maksudnya ada cetan. Wow. Cetan ke manajer gue, dan gue langsung ngomong kayak gitu, tolak aja. Gue ngomong kayak gitu. Tolak aja demi berapa juta doang. Lepas lagi gitu. Kok bisa kepikiran untuk ngomong gitu? Entah dia itu cuma menyampaikan apa kata atasannya, tapi menurut gue nggak sopan. Maksudnya gitu. Mau lu atau atasan lu juga kepikiran ngomong begitu aja juga udah salah banget menurut gue gitu loh. Oke. Ada beberapa yang kayak gitu. Terus ada juga yang beberapa perusahaan Korea tuh ada yang gak apa-apain. Biasa gini, temen gue tuh kan kerja di perusahaan Korea, ngasih gue kerjaan kadang. Kerjaan brand-brand Korea tuh dari temen gue nih biasanya. Nah atasannya tuh ada yang kayak anti banget sama yang hijab. Anti dia sama konten kreator hijab. Tapi temen gue ini bilang, tapi kalau sama lu gak apa-apa. Mau dia. Soalnya apa? Videonya selalu rame. Brand-brand tuh selalu rame sama gue gitu. Jadi dia gak apa-apain gitu. Tapi ada beberapa yang dia misalnya ditawarin nih, ada nih konten kreator kecantikan hijab, nggak mau. Ada yang kayak gitu. Gue merasa kayak yaudah mungkin karena gue tuh udah menunjukkan kinerja gue, jadi dia yang kayak mau pakai jilbab mau pakai nggak apa-apa gitu. Ada yang kayak gitu. Terus apa lagi ya? Udah sih gitu dong. Dan kalau untuk banyak atau enggaknya, alhamdulillah masih sama.
masih sama, cuman bedanya adalah sekarang fashion muslim masuk juga gitu. Jadinya mungkin bukannya berkurang atau bertambah, tapi kayak pilihan produknya yang berganti lah. Berganti. Karena pasti lu juga menyesuaikan ke produk-produk yang juga lu yakini cocok merepresentasikan lu kan. Keren. Kayak gitu sih. Jadi kayak misalnya bahkan waktu itu pas awal-awal gue berhijab tuh ada yang DM gue kayak brand-brand kayak gitu, UMKM gitu ya. Kalau mau kirim aja, gak harus bayar. Sini aku kirim, aku bantuin ya kayak gitu aja. Kayak gitu. Atau ya kadang gue beli terus gue masukin affiliate aja yang kayak gitu. Kalau emang mau banyak yang mau di keranjang kuning ya udah nih ada keranjang kuningnya. Tapi gue nggak yang mematokkan harga buat UMKM tuh enggak gitu loh. Yes. Tadi kita bahas juga ya, ternyata affiliate Jinju itu gede banget loh di TikTok. Alhamdulillah. Gue kira lu kagak main affiliate sama sekali. Main ternyata loh, ada. di keranjang kuning tuh main. Kan gue juga jualan bakso aci. Gue ada komenan. Ini aneh banget ya, orang-orang tuh kayak gak sesabar itu kah gitu loh. Belum ada sebulan gue hijrah, banyak banget komenan gini. Itu logo bakso aci gak pengen diganti. Kayak emang logo bakso acinya gimana? Karikatur gue gak pakai kerudung, gue gak pakai jilbab. Karikatur ya, bukan foto gue ya. Ganti dong, pokoknya kalimatnya tuh menurut gue gak ngenakin banget lah gitu. Maksud gue sabar, kan gue kan pesen tuh sekali pesen berapa ribu gitu kan. Ini nunggu abis dulu, baru nanti bikin lagi. Dan bikin logo tuh gak segampang itu, butuh waktu gitu loh. Dan emang udah, cuman gue ngabisin stok lama dulu gitu. Kan mubazir dong nih. Ya udah nih buat teman-teman yang kagak sabar ganti logo, lu bantu beli dulu nih biar cepet habis kan. Alhamdulillah udah. Oh udah habis. Oh ya udah nggak bisa cuma lagi. Cuma tinggal pangsit doang tuh yang belum. Pelan-pelan. Tapi maksud gue tuh, pelan-pelan dong. Gue kayak diburu-buru banget deh. Gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ngatur gitu. Tiba-tiba banyak yang ngatur dari situ. Gue udah malas, bukan malas ya. Daripada gue sakit hati, gue nggak baca. Gue prefer nggak baca. Udah gue nggak usah baca komentar, DM juga sesekali yang kayak gitu. Sisanya gue. Berarti ini kalau sekarang ada yang beli dapatnya packaging yang baru gitu. Ya udah gue mau iseng dong, gue taruh link affiliate di deskripsi tuh teman-teman yang mau bakso aci dan pangsit. Lo harus tahu bakso aci gue. Semua keuntungannya gue nggak ngambil sama sekali. Bagaimana itu? Jadi memang gue nge-build bakso aci itu untuk keluarga gue. Jadi 70% itu untuk keluarga gue, 30% itu gue sumbangin. Jadi lu untungnya di mana? Untungnya gue cuma dari affiliate. Kalau lu beli di keranjang kuning gue, kalau enggak ya. Oh berarti lu dapatnya hanya dari komisi dari toko lu sendiri? Yap. Oke. 2,5%. Hah? Kok rendah banget lu bikin untuk diri harganya sendiri? Harganya murah bro. Enggak, maksudnya kan untuk diri sendiri. Standar 10% di TikTok. Enggak apa-apa, gue menyamakan aja sama creator yang lain. Yang mau affiliate bakso aci gitu. Nah boleh tuh teman-teman tuh yang mau bakso aci dan pangsit, gue ntar taruh di link deskripsi. Gitu. Iya jadi lumayan, maksud gue niat gue adalah supaya gue tuh kan niat gue itu gue mau balik kuliah di Korea. Jadi dengan adanya bisnis ini akhirnya gue gak kepikiran banyak di sana gitu loh. Gue jadi bisa fokus sama diri gue dulu nih. Gue mau lulus dulu deh. Setelah lulus baru gue pikirin lagi gitu kan. Makanya gue di Korea nih bakso aci insya Allah jalan gitu. Udah itu buat nyokap gue, buat adik gue segala macam. Dan adik gue mau sidang bulan ini tanggal 18. Lulus, gue yang kayak alhamdulillah ya Allah adek gue lulus gitu. Keren. Jadi apa yang penonton lu bisa expect ke depannya nih? Mungkin boleh di spill sedikit ide-ide konten yang nanti bakal ada di akunnya Jinju itu apa? Mungkin keseharian gue sebagai seorang muslim yang sejati nih. Enggak sejati juga sih, maksud gue identitas baru gue di Korea gitu loh. Yang mana kan biasanya gue nyaru ya sama orang-orang Korea tuh. Pakaian gue, style gue gitu-gitu tuh nyaru lah sama orang Korea. Jadi gue bisa bikin vlog tuh yang seakan-akan ya gue orang sana gitu. Tapi kalau ini kan gue bener-bener pure seorang muslim yang ada di negara Korea gitu. Mungkin nanti akan ada beberapa vlog, beberapa pengalaman yang gue ceritain di Korea gitu. Seru banget. Kayaknya teman-teman di sini juga udah pada nungguin lu cepet-cepet balik. Iya pada nanyain tau, kapan ke Korea, kapan sabar. Nih lagi ngurus visa nih gitu. Mantap. Tadi sebelum kesini ngurus visa dulu tuh. Visa lagi. Sekarang tinggal kurang ini. Sertifikat kesehatan, medical check up. Kurang itu gue harus ini lagi, besok ngurus lagi. Keren. Nah mungkin kita masuk ke sesi akhir dari podcast kita. Asik.
Apa satu pesan yang mau Jinju sampaikan ke teman-teman di sini? Ini untuk ketiga kalinya. Pesan penutup. Nah, pesan tapi penutup ini versi baru, versi yang berbeda nih. Oke, ini pembukaan dulu kali gue. Pembukaan lagi mau penutup ya. Iya. Jadi maksud gue, kan ada beberapa komen juga. Ini balasin komen lagi ya. Gue harus jauhin circle lama gue. Udah bikin circle baru. Circle lama gue tinggalin gini-gini. Emang ada beberapa yang gue tinggalin kok gitu. Yang gak bisa support gue. Tapi selagi masih support gue pasti gue pertahanin. Nah di circle itulah gue menemukan hidayah gue. Paham gak? Justru di pergaulan gue yang kayak gitu. Di dosa-dosa gue yang gue lakukan. Gue menemukan hidayah gue di situ gitu. Dan akhirnya gue berpindah. Walaupun gue jadi gak main di momen yang kayak ke klub atau gimana tuh udah gak kayak gitu lagi. Paling kalau misalnya mereka ngajak gue main ke rumahnya gue main. Mereka ngajak ngopi gue main. Jadi mereka tahu tempat juga buat ngajak gue. Bukan berarti gue harus mutusin tali silaturahmi ke orang-orang yang support gue kan. Kecuali yang gak support gue gitu. Atau kecuali yang mengundang maksiat buat gue. Jadi mending gue blokin semuanya gitu. Nah, gue mau ngasih tau ke kalian juga di sini pesannya adalah nggak semuanya. Emang masa lalu tuh kalau kita mau berpindah tempat, pasti di masa lalu tuh ada yang kita tinggalin. Tapi jangan semuanya. Karena itu salah satunya kan bikin kalian growth juga gitu. Ya kan? Nah, gak boleh lupa juga lah sama teman-teman yang udah support. Terus juga, pokoknya yang tadi gue bilang juga dijemput. Hidayah. Dijemput. Jadi, walaupun kalian masih ada di circle yang kayak gitu, ya udah kalian jadi orang pertama justru di circle kalian. Orang pertama yang menemukan hidayah itu. Kan kalian aja bisa ngajak teman-temannya. Ya kan? Yeah. Apapun itu gitu kan. Nah, terus kalau misalnya mau coba berhijab, pelan-pelan dulu aja lah, pelan-pelan dulu aja. Terserah itu balik lagi masing-masing. Nyamannya gimana. Gue gak mau maksain juga kayak, lu tuh harus nutup gini-gini. Gak mau. Ya kali aja orang tuh emang ada yang butuh ke step 1 dulu, ke step 2 dulu, baru bisa ke 3 gitu kan. Tapi kalau gue kan gue nyari nyamannya gue. Nyaman gue di mana? Oh nyaman gue justru yang menutupi ini karena dulu rambut gue begini gitu kan. Itu yang kayak gitu. Terus jangan buru-buru ya. Jangan ngeburu-buruin orang. Jangan juga buru-buruin diri sendiri. Pelan-pelan. Pelan-pelan aja. Walaupun perubahan gue yang soal hijab ini drastis, tapi ilmu-ilmu gue juga pelan-pelan kok gitu loh. Ada ilmu baru gue pelajarin. Ada ilmu baru gue pelajarin. Terus juga yang terakhir yang harus gue tekanin adalah Allah itu lebih dekat dengan pendosa daripada orang yang sombong. Ya, mungkin ceritanya hampir sama. Lu agamanya apa sih? Buddhis gua. Oh Buddhis ya. Kalau di Katolik apa? Kristen. Apa Kristen ya? Pokoknya diceritain Nabi Adam turun itu kan. Nabi Adam turun. Sebelum turun kan iblis dulu dikeluarin kan dari surga. Lo tau cerita itu nggak? Tahu, gue sekolah Kristen kebetulan. Oh oke. Itu juga ada kan berarti di Kristen ya. Kalau di Islam ini kepercayaan gue ya. Lo tau gak kenapa iblis itu dikeluarin dari surga? Kenapa tuh? Karena kalau dari kepercayaan gue, karena dia gak mau sujud sama Adam. Dia merasa lebih baik daripada Adam, Nabi Adam. Itu yang gak disukain sama Allah kan. Merasa lebih baik. Padahal memang dari zatnya aja kan iblis dari api, Adam dari tanah. Ya lebih bagus api gitu kan memang. Tapi ketika kita menyombongkan itu hal yang paling gak suka. Gak disukain sama Allah. Makanya kenapa ada kalimat Allah lebih dekat dengan pendosa daripada orang yang sombong. Daripada ahli agama yang sombong pun juga. Kayak gitu. Itu yang harus gue tekenin. Jadi jangan merasa gue udah taat gini. Akhirnya lo memandang orang lain tuh kayak gitu loh, paham gak? Ya lo kan gak tahu ke depannya dia kayak gimana. Dan lo gak tahu juga ke depannya lo kayak gimana. Ya kan? Kalau ceritain perjalanan Rasulullah kan ada sahabat Rasulullah Umar bin Khattab. Dulunya sangat menghardik Islam. Bahkan mau membunuh Rasulullah. Tapi meninggalnya di samping makam Rasulullah. Jadi sahabat terbaiknya Rasulullah. Jadi tamengnya Islam saat itu. Senjatanya Islam saat itu gitu kan. Kita gak ada yang tahu soalnya. Islam itu gak melihat masa lalu seseorang. Islam itu melihat masa depannya seseorang akan seperti apa. Masa kini dan masa depan. Jadi gak usah lo kayak mentang-mentang lo udah sholat 5 waktu nih, lo udah sholat malam, lo akhirnya ngeliat orang yang gak sholat, lo kayak dosa lo, gini-gini lo. Mengingatkan boleh, kayak yuk sholat yuk, boleh. Tapi kayak kalau yang
dosa lu masuk neraka, maksud gue lo nggak punya hak dan lo tuh nggak boleh sombong gitu loh. Lo mau berdosa berkali-kali, tobat, udah gitu aja, gak usah ngurusin dosa orang. Ngingetin boleh, tapi ngurusin jangan deh, gitu. Karena nerakaku bukan urusanmu, surgamu belum tentu milikmu. Keren, nih kayaknya udah lu siapin ya ini. Enggak, belum. Kok bisa keren banget closing statementnya. Oke, thank you banget buat teman-teman yang udah nontonin sampai habis. Pastikan udah subscribe channel ini untuk nonton podcast lain dengan tamu sekeren Jinju. Thank you. Thank you.